Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, ini merupakan morning briefing di tanggal 26 Maret 2021 di minggu keempat, ya, di hari terakhir di minggu keempat di hari Jumat. Sebelumnya saya ucapkan gimana kabar, ya, masih kuat, ya, tapi hari ini sebenarnya lumayan ya, market di hari Kamis ini saya bilang good. Kenapa? Anda nanti tonton, saya jelasin nih nanti bahwa apakah market akan rebound besok Om, atau Senin, atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis, ditonton. Ya, jadi setelah prediksi saya benar, nyentuh ya, belum nyentuh si 6.000, tapi sudah ke zona 6.000. Ya, sekarang ya request teman-teman gitu kan, Om, ini kapan rebound? Saya udah nggak tahan, saya udah pusing, saya udah aduh Om, tolong dan tolong. Pokoknya semua udah minta tolong deh. Nah, saya coba kasih pendapat, saya coba kasih analisa, nanti Anda silakan tonton ulang, Anda analisa ulang, ya kalau memang cocok ya Anda silakan ikutin, kalau tidak cocok ya tidak ada masalah. Karena pada basically dalam dunia analis itu perbedaan pendapat itu wajar. Apalagi kita prediksi yang namanya stock market, ya. Marketnya yang kita prediksi itu jelas berbeda dengan ketika prediksi saham, yaitu jelas berbeda. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Oke. Oke, mohon maaf ya. Tadi buang sampah. Nah, nyampe mana? Oh ya, sebenarnya hari ini ya mungkin ada yang nanya. Tadi ada yang nanya satu ke saya, Om, dakdikduk gak? Kalau dibilang dakdikduk, untuk porto saya sendiri saya sih enggak. Kenapa? Karena saya sudah tahu konsekuensi trading. Ya, salah satu porto saya itu floating loss-nya lumayan gede. Ya, di atas 100. Wah, Anda bayangin tuh di atas 100 juta gimana. Tapi saya pikir lagi ya sudah. Ini kan siklus yang harus kita lewati. Cut loss itu kan pasti terjadi. Toh dari dulu pun cuannya udah lebih dari itu. Jadi ya kenapa kita harus pusing? Iya gak sih? Ya. Nah, tapi memang challenging bagi saya ialah ketika saya harus membimbing member VVIP saya, terutama itu 2.400 orang yang gendernya beda, karakternya beda, backgroundnya berbeda, usianya berbeda, pekerjaannya berbeda, cara pandang dan sifatnya berbeda. Ini challenging. Saya harus menenangkan ya, market sudah 4 hari merah, drop sudah hampir tadi 3% selama seminggu ke belakang. Saya harus nenangin member saya sekitar 2.400 orang itu, saya harus tenangin. Nah, itu tantangan yang tantangan sendiri untuk saya ya. Jadi challenging lah untuk saya. Ya, jadi bukannya dakdikduk sih, saya lebih ke muter otak karena saya harus benar-benar cari cara nih menyelamatkan plan-plan saham yang sudah direkom. Ya, for information aja, di VVIP pun kita ada beberapa cut loss. Ya, hari ini saya cerita MPPA kita cut loss. Ya, meskipun memang sudah sempat di SOS ya, di sell on strength gitu kan. Ya, tadi MPPA itu sempat naik ke 252, kita sempat serok di 236, jual di 250-an, di 248. Itu kan sudah ngurangin loss hampir sekitar 5 sampai 6%. Ya, tapi sisa lotnya apa yang terjadi karena dia close di bawah ini nih, saya sudah selalu bilangnya PPA jebol di bawah 236 ya saya out. Ya, cut loss, tapi lossnya sudah berkurang. Nah, itu MPPA. Lalu ada lagi kau, banyak. Dan justru sebenarnya lebih banyak yang diselamatkan. Ya, kalau kemarin saya cerita WIM itu berhasil kita selamatkan. Ya, lalu hari ini ada yang dari minus 7%. Ya, kita antri dekat-dekat ARB, habis itu terbang, closingnya juga masih bagus. Ya, saya bocorin dikit deh. Ini set. Ya, saya ini sempat kena ARB ya, di VVIP. Awalnya kita beli di 248. Habis itu saya suruh instruksi HK beli di 230, 232 ya. Meskipun dia sempat ARB sih, cuman kita beli di 230-an, apa yang terjadi closing 250.
Ya kalau kita pakai secara teori, kita ngitung simpel aja kan awal kita beli 248. Kita average misalnya di 232. Maka rata-rata kita kan di 240. Per sekarang dari yang harusnya dari 248 ke sempat minus hampir 10% lebih gitu ya. Sekarang ya bukan minus tapi plus. Plus berapa? 240 ke 250? 4%. Besok masih lanjut naik, Kak. Kita cek. Ya, kita cek aja bandarnya. Sen. Masih bagus nih Sen. Ada si RF. RF ini untuk Sen, RF ini salah satu yang ngerek Sen dari awal. Ini RF LG ini salah satu yang ngerek Sen dari awal nih, dari sini. Ya. Ketika dia buyback, rata-rata berapa? 245. Lah mirip. Wah, berarti kan chance naiknya sangat tinggi. Apalagi kalau memang marketnya naik. Iya gak sih? Gitu loh. Ya jadi ini salah satu yang diselamatkan. Ada lagi. Pokoknya banyak deh. Kita dari yang loss itu kita kurangin. Loh, kok bisa Om waktu market merah? Ya itulah di VVIP. Ya saya tidak pernah ninggalin. Artinya saya abis ini kan saya recording nih untuk mau rebriefing VVIP. Di sana saya jelasin tuh plannya. Kita nanti beli di sini, kalau dia naik sekian kita jual. Nah itu kita praktekkan sehingga kita bisa manfaatin walau sahamnya memang turun, tapi justru kita memanfaatkan penurunan tersebut untuk cari cuan atau minimal ngurangin loss. Kita banyak beberapa saham itu sudah berhasil kita exit profit dan lossnya berkurang. Dari yang 7%, 10%, sisa 3%, sisa 2%. Wah, enak banget. Ya, itulah makanya saya bilang market begini tuh kalian harus punya mentor. Ya, bukan saya aja, maksudnya ya saya juga trader biasa lah. Maksudnya saya orang biasa gitu ya, bukan siapa-siapa. Nah, Anda cari mentor yang bisa bantu Anda. Karena kalau market gini Anda tidak dibantu, Anda bingung. Mau average down di berapa, mau jual di berapa, ini sahamnya masih bagus di hold apa enggak, Anda bingung. Tapi kalau Anda ada mentor, itu kan dikasih tahu. Nah, salah satunya kalau saya Anda bisa tanya ke member VVIP, saya tidak pernah ninggalin. Artinya saya tiap malam muter otak buatin plan penyelamatan setiap hari ini. Ya angka average di berapa, kalau rebound di berapa, dan lain sebagainya itu saya buatin. Ya untuk member VVIP saya. Karena memang meskipun rekomendasi saham itu kan disclaimer on, teman-teman. Setuju ya, rekomendasi saham kan disclaimer on. Tetapi ya tetaplah kewajiban saya gitu ya selaku yang memberikan rekomendasi yang disclaimer on itu, ya tanggung jawab saya harus saya tuntaskan sampai akhir. Ya, meskipun di akhir itu profit atau loss atau cut loss, setidaknya harus dituntaskan sampai akhir. Ibarat kita lagi nganterin orang pulang ya sampai depan rumah, kalau perlu sampai masuk pintu. Jangan ditinggalin di tengah jalan. Saya nggak pernah begitu. Jadi nggak ada tuh istilah, Om ini gimana? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kan udah cut loss. Ya, baca dong plannya. Saya tidak pernah seperti itu. Ya, jadi memang Anda harus cari yang seperti ini. Kalau tidak sulit. Nah, kebetulan nih, ya kalau Anda keterbatasan dana, mungkin kan katanya VVIP mahal, lo di STA nggak mahal kok. Ya, normalnya 150.000, lagi ada promo, ya diskon 15%, Anda silakan chat ke staff saya. Ya, jadi Anda bisa manfaatin promo dan sebelum harganya naik. Karena per April, bot saham itu udah jadi, bot saham kita launching mungkin di awal April, minggu pertama, minggu kedua, ya harga pasti naik untuk bot saham. Ya karena ada fasilitas baru. Jadi kalau Anda mau manfaatin justru dari sekarang menurut saya. Ya, kalau tidak mau coba dulu 1 bulan, nggak cocok ya jangan perpanjang. Atau Anda mau cari ilmu, kok bisa sih Om? Cari emiten kesen, kok bisa selamatin profit? Nah, itu diajarkan di di Silent Trader Academy Class. Ya, di sana saya akan ajarin full teknik bandarmologi, analisis teknikal dan lain sebagainya. Nah, di sana Anda akan kalau lulus gitu ya, kalau lulus berpengalaman dari batch-batch sebelumnya, ya jadi ini udah batch kelima, total dari batch 1 sampai batch 4 itu sudah tembus hampir 400 orangan dan mayoritas itu semua sudah jadi trader mandiri semua. Ya, 50% lebih, 70% lebih mereka sudah tidak member lagi di VVIP. Karena apa? Karena mereka sudah bisa trading mandiri. Bahkan mereka ada buat grup-grup sendiri, mereka jadi ketuanya. Ada. Alumni saya, alumni SCAC itu ada seperti itu. Ya, jadi kalau mau coba silahkan. Ya, mumpung masih open registration. Linknya ada di deskripsi, link joinnya t.me/silenttraderacademy.
yang ini nih, ya t.me/salantraderacademy, linknya ada di description video ini. Anda bisa cek ya. Lalu cek nanti Anda ke Staff Silent ya, @staffsilent si Ricci, Anda nanti regis lewat beliau. Ya. Nah, lalu saya mau kasih sebelum kita mulai mungkin sedikit kalimat untuk menyadarkan teman-teman. Saya tadi ada kasih kayak gini ke teman-teman. Ya. Ini tolong dibaca ya. Saat seperti ini merupakan seleksi alam. Yang kuat akan bertahan di atas support kuatnya, yang lemah akan dengan mudah jebol support kuatnya. Jadi, ketika kita melihat emiten yang kita pegang atau emiten yang ada di portofolio kita drop atau turun tembus support kuatnya dengan mudah, maka ikhlaskanlah. Karena dengan kita mengikhlaskan, ya, maka kita menyadari bahwa saham yang kita pegang itu lemah. Lemah di sini dalam arti dia bukan jodoh kita. Loh, kok jadi jodoh sih, Om? Ya iya, jadi analogi seperti jodoh. Kalau dia memang jodoh Anda dan jodoh yang tepat untuk Anda, maka di saat market susah pun dia akan bertahan. Iya dong. Ya, ibaratnya lu mau hidup susah gak sama gua? Nah, kalau yang nggak mau, yang lemah, dia akan drop. Tapi kalau yang mau berjuang bersama di saat market lagi susah, dia akan bertahan. Sebisa mungkin dia akan bertahan. Modelnya kayak apa? Kayak Sen tadi yang saya bilang. Ya, itu merupakan seleksi alam. Jadi kita kayak lagi memfilter jodoh kita nih. Dari sekian banyak emiten di portofolio kita filter. Oh, ternyata si A sampai F ini emitennya nggak setia nih. Ya, market lagi jelek, dia dropnya gampang banget. Udah tinggalin. Maka ikhlaskanlah dengan melakukan pembatasan resiko atau cut loss. Ya. Ini saya tulis yang nggak lemah ya. Harusnya yang lemah tinggalkan. Sorry. Ini saya salah tulis lagi. Ya, jadi seperti itu. Tolong direnungi. Mungkin kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Maknanya luar biasa. Ya. Tolong bener-bener cepat lambat atau nanti di tahun-tahun yang akan mendatang ketika Anda masih jadi trader, kalimat ini akan tetap relate. Kalimat ini akan tetap berlaku seperti itu karena yang lemah tinggalkan. Ya. Dan cara tahu mana saham lemah, mana saham kuat itu di market seperti sekarang baru ketahuan. Ya, kalau marketnya bullish, semuanya kuat terkesan. Padahal dalamnya kopong. Nah, di market merah seperti sekarang kita baru tahu mana emiten yang benar-benar kuat, mana emiten yang tidak kuat. Seperti itu. Oke. Ya, jadi harapannya teman-teman kebuka nih mindset ini. Wah, keren banget nih Mario Silent. Nggak gitu juga ya, saya bukan motivator. Tapi pada intinya saya mengucap apa yang bisa menjadi benefit atau saya mengucap kata-kata yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu tujuan saya buka YouTube channel Silent Trader Academy. Kayak gitu. Ya, tolong direnungi. Oke, lalu kita langsung to the point. Market gimana Om besok? Nah, ini kan teman-teman kan pasti nanya kan, "Oh, market gimana jadinya nih?" Ya, sebenarnya ya, saya sih pengennya turun dulu. Dalam arti kayak gini nih, ini saya tarik garis. Ya, ini dalam arti saya tarik garis seperti ini. Aduh. Nah, ini kan trendline awal ya. Ini masih berlaku. Nah, saya mau cerita sedikit terkait trendline ini. Trendline ini sudah 2 kali ya berhasil menahan market dari kejatuhan atau crash. Ya, dalam beberapa bulan terakhir nih, garis merah ini sudah membantu market selamat dari zona maut. Pertama terjadi di tanggal menjelang Desember. Saya lupa awal Desember ini ada terjadi apa. Kalau entah GDP, entah apa gitu ya. Pernah lah, mungkin teman-teman tahu ya, market tiba-tiba lockdown kayaknya. Ya, kalau nggak salah gara-gara lockdown deh. Ya, PSBB ketat di Jakarta kalau nggak salah. Ya, itu ternyata beritanya hoax, besok langsung terbang. Jadi, garis merah ini menyelamatkan. Anda bisa lihat, ketika dia tembus, besok langsung terbang lagi di atas garis merah. Ya, ini kuat. Tandanya garis merah ini kuat. Lalu yang kedua ialah menyelamatkan waktu akhir Januari kemarin. Saya yakin teman-teman merasakan pahitnya gitu ya. Market turun 1, 2, 3, 7 hari. Ya,
Lalu di sini juga di masa ini muncul Moonmology DMMX profit 100%, nggak nyampe 1 bulan, cuma 3 minggu di saat market merah loh. Ya, ketika nyentuh garis merah ini terbang lagi. Ya, nah sekarang market udah mau deket-deket ke sini, cuman nggak ngepas. Ya, jadi artinya saya bilang, aduh, kok nggak mau merah loh 1 hari lagi, biar pas Jumatnya kena nyentuh dikit gitu ya, kena support, ya baru nanti lanjut naik. Maksud saya kayak gitu, ya paham ya. Jadi sentuh dulu aja biar enak, baru nanti naiknya lebih enteng. Nah kalau sekarang ibarat belum nyentuh, jadi masih ada potensi untuk nyentuh area ini. Ya kalau dibilang IHSG itu nggak ada satu titik, kita ngomong area, zona. Ya jadi kalau range areanya ya di sekitar 6 ribuan, ya kurang lebih 6 ribu lah, ya areanya di sini. Nah, karena dia tadi low-nya cuma 6.058, maka saya predik change turunnya masih ada. Ya, change turunnya masih ada. Nah, cuman kalau ditanya besok, saya pribadi lebih optimis dia technical rebound. Karena kalau kita bedah dalam time frame kecil, ini sudah uptrend. Ya, kalau kita bedah dalam time frame kecil ini sudah uptrend. Ya, ini sudah uptrend. Time frame kecilnya time frame 1 menit, atau kalau kita pakai time frame tick, ini sudah uptrend, baru uptrend bahkan. Jadi saya melihat bahwa masih bagus karena dia baru mulai uptrend. Ya. Nah, cuman ya yang harus Anda ketahui sekarang kan kondisinya kan dia berada di bawah support kuat. Ya dia berada di bawah support kuat, ya ini di 6.150-an. Nah, nanti ini penentuannya gini aja. Kalau dia nggak bisa balik lagi di atas 6.150-an, maka dia akan kembali lanjut turun. Jadi dia hanya rebound untuk lanjut turun. Jadi istilahnya dead cat bounce ya. Selebihnya dia akan masih uji area 6.000. Nah, cuman balik lagi nih, kalau nyampe 6.000, saya sih optimis dia bisa technical rebound. Saya optimis dia bisa technical rebound atau ibaratnya itu tembok terakhir. Karena apa? Karena ketika ada suatu trend line yang berpapasan dengan support, ini merupakan the best support ya. Jadi ini merupakan support terkuat karena dia di berpapasan dengan trend line dan juga support. Jadi ini area kuat lah. Intinya area super kuat kayak gitu ya. Jadi apa yang terjadi, technical rebound yang harus kita waspadai itu hanya technical rebound sementara. Ya selebihnya belum ada jaminan market masih bisa naik. Naik pun mentok 6150, 6200. Habis itu kalau dia nggak kuat balik ke bawah 6150 lagi, maka potensi balik lagi ke 6100 sampai 6000. Itu yang harus kita waspadai. Jadi plan kita ngapain? Selamatin SOS, sell on strength, manfaatin ngurangin loss. Ya kalau sudah profit di realize, minimal pasang trailing stop, ada cuan diambil, jangan di hold. Ya pokoknya benar-benar disiplin ketat, super ketat. Ya itu pesan saya. Ya apalagi Anda yang trading sendiri, wah bahaya kalau Anda kalau tidak pasang stop loss ketat, bahaya. Ya, jadi ini analoginya. Lagi pula sih harusnya technical rebound, cuman apa ya? Saya melihat ya ini agak sulit. Ya, ini sih untungnya Nikkei naik ya, tapi kan Shanghai Hang Seng gitu ya. Kalau kita lihat hari ini mereka sudah mulai ada indikasi technical rebound. Cuman balik lagi nih, technical reboundnya sementara loh. Ya, ini technical reboundnya sementara gitu. Jadi saya melihat kayak gini nih. Ya ini technical rebound sementara. Ya besok nih potensi rebound. Nah jadi ketika dia rebound tapi nggak bisa balik ke area resisten gitu ya lanjut turun. Nah jadi manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ya maksudnya kan dia naik nih. Misal sampai ke 28.286. Habis kena nggak kuat lanjut turun lagi. Kayak gini aja. Rebound, naik, drop. Nah kurang lebih gitu. Jadi harus waspada karena belum ada stimulus yang bisa meyakinkan market. Jadi semaksimal mungkin manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, intinya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau sudah pada paham, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya. Oke, satu doang ya hari ini ya.
Udah pada pasrah kali ya, pada nggak mau request. Oke, saya bahas sekilas aja ya. Friend Mari auto PTBA. Mari bagus. Ya, dia habis open suspend tapi nggak langsung ARB, tandanya kuat. Bahkan tadi sempat ARB lalu rebound. PTBA ya, Anda harus keep sampai dividen. Ya, kalau cuma trading jangan PTBA, adro. Gitu ya. Auto kan lebih cocok invest sebenarnya kalau model auto. Ya, tapi jeleknya dia jebol di sini nih. Dia gagal breakout sih, jadi ya kurang baik sebenarnya. Menurut saya sih kurang bagus. Cuman dari teknikal dia potensi rebound di sini. Auto ya, friend udah pas kena Bollinger, kena area support kuat juga 7074, potensi rebound. Ya, cuman ya kalau mau tunggu spekulasi di sini antrinya. Ya. Kota masih bagus gak? Loh, Kota kan udah saya rekom ya. Kalau tidak salah kemarin ada yang nanya cuan nih. Cuan pas ya, nyampe 5.20 5.30. Saya aja entry lagi tadi pagi pun cuan. Ya, nah Anda kalau nyangkut, wah, berarti teknik trading Anda salah. Loh, jelas-jelas dia naik kok ya ke 535 gitu ya. Masa nggak cuan? Kalau kita, saya udah bilang ya, di VVIP kita udah masuk dari 500, jadi cuan kita 4-6%. Saya sih TP tadi di 530. Ya, jadi hati-hati nih. Ini mah lanjut turun. Kalau udah begini lanjut turun. Hati-hati. Karya CS apa kabar, Om? Karya CS ini maksudnya konstruksi. Ya, karya CS, aduh, konstruksi masih belum ada harapan. Ya, properti konstruksi parah. Saya kemarin saya cerita saya cut loss LPKR. Kenapa? Ya saya melihat nggak prospek, cash saya habis, saya putar ke sen, cuan. Ya jadi harus fleksibel, yang nggak jalan buang, yang nggak jalan buang. Ya kita lihat properti itu hancur semua. Ya harusnya technical rebound sih, cuman kayaknya berat banget ya, property construction masih berat. Isat nih lumayan ya, maksudnya cukup kuat. Ya bahkan closingnya bagus. Jujur saya sempat pantau, tapi entah kenapa saya juga lupa. Ini yang perlu Anda ketahui, Isat ini akumnya bagus banget. Ya mungkin ada isu, mungkin masih isu dengan Tri ya, cuman belum ada informasi lebih lanjut ya. Jadi teknikalnya sih oke. Ya ini kalau kita lihat ini dia bentuk cup and handle. Ya sebenarnya ini cup and handle sih, cuman ya karena harganya sudah naik signifikan, saya pribadi jadi ragu ya. Seperti ini kan pennant, ini sebenarnya cup and handle juga bisa ya, tergantung Anda lah. Anda lihat dari sudut pandang mana gitu kan. Ya. Penentuan breakout-nya di sini. Ya, penentuan breakout-nya di 7025. Kalau mau beli buy on breakout aja di sana. Ya, so far so good. Ya. Konstruksi skip. Ya, sudah banyak yang jebol support. Kalau Anda member VVIP silakan cek supportnya di ensiklopedia, jebol out. Agro. Nah, agro ini kan katanya mau mesop. Ya, jadi artinya pemegang sahamnya bisa beli di bawah. Nggak tahu harganya, kalau nggak salah di 250. Hati-hati, ini bisa panic selling. Nah, kalau panic selling karena isu seperti ini, saya nggak tahu sampai kapan. Ya, tapi biasanya durasinya 1-3 hari udah reda. Cuman masalahnya ini breakdown. Ya, hati-hati, jebol 1100 malah bahaya. Ya, next target itu ada di sekitar 1000-an. 1000 pun bukan support kuat. The best supportnya itu bahkan di sini nih, 850 sampai 900. Ini best supportnya di sini. Atau kalau mau lebih gila lagi di bawah 800. Ya, jadi agak jauh. Ini yang bahaya. Saya selalu bilang, ya, disiplin, jebol out. Yang lemah tinggalkan. Ya. INDF ICBP koreksi. Lo Anda harus tahu nih, INDF ICBP koreksi itu karena naiknya gila, teman-teman. Ya, kemarin gimana pun dia gap up 5%. Lo wajar kalau dia langsung koreksi sehat. Ya, koreksi pun untuk nutup gap. Ya, apakah fundamental bagus? Harga saham nggak terlalu relate dengan fundamental. Justru sebaliknya, kalau kalangan fundamentalis bilang harga saham itu akan ngikut fundamental. Ya, kayak gitu. Itu lebih tepat. Jadi nggak ada pengaruh harga ini hari ini drop ke fundamental. Ini karena teknikalnya aja. Ya, teknikalnya dia sempat gap up. Ya, gap up-nya gede, open 5%, ya wajar dong kalau dia koreksi. Ya, wajar. Jadi nggak usah heran gitu. Gia. Oh, ini banyak ya pertanyaannya ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Om, IHSG April gimana?
Untuk April nanti memang akan saya buatkan khususnya, saya sudah jawab juga di Instagram bahwa saya akan di awal bulan nanti morning briefing saya akan bahas view untuk bulan April. Ya, jadi nanti ditunggu aja. Lalu untuk wait and see dulu sekarang, kalau emang Anda mau serok, ya Anda cicil dari sekarang pakai MM. Ya, Anda cari titik support tadi berapa, ya Anda spekulasi. Ya, Anda spekulasi di sana untuk average down. Ataupun cicil nih, masuk dulu 5%, nanti di support nextnya masuk 15%, jadi nanti ketika rebound, Anda sudah cuan. Ya, kayak gitu. Oke, ini pertanyaannya banyak ya. Cuma saya mau info penting sekaligus kasih rekomendasi. Jadi saya rasa teman-teman kan lebih tertarik rekomendasi. Ya, saya akan bahas rekomendasi untuk besok. Ini agak spekulatif. Jujur saya ngomongnya agak spekulatif. Anda mau ikutin silakan, mau enggak juga silakan. Yang jelas kita posisi sudah profit di VVIP. Ya terserah lah Anda mau bilang saya pom-pom atau tidak. Tapi saya mau kasih tahu alasannya. Ya kayak kemarin kota saya info kan cuan. Ya, BRMS. Disclaimer on ya, jangan nanti bilang pom. Aduh, ya udah gede kok masih jelek pikirannya. Nah, sebelumnya Anda harus tahu bahwa BRMS besok ya di tanggal 26 Maret ini come date untuk right issue-nya. Ya saya cerita dulu terkait right issue. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, rencana bla 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 bla. Ya, penambahan modal, right issue. Oke, jumlah saham yang diterbitkan 2,29 miliar. Ya, gede ya. Ini bukan lot ya. Ini bukan lot. 2,29 miliar saham dengan harga pelaksana 70. Oke, Anda catat dulu nih 70. Ya, dalam aksi korporasi akan mengantongi 1,6 triliun. Nah, ini poin menariknya. Setiap pemilik 400 saham BRMS saat ini, berarti nanti tercatat pada saat di update, nanti saya jelasin deh. Ya, mana tadi? Memiliki hak untuk membeli 129 saham baru yang diterbitkan. Jadi, kalau kita cek rasionya, itu rasio 400 banding 129. Atau ya kalau kita buletin 4 banding 1. Bagus gak Om? Bagus. Bukan bagus sih, lebih tepatnya oke lah. Kenapa? Karena kalau right issue dengan rasio yang jomplang, ini akan merugikan investor sekali. Tapi model BRMS justru tidak. Ya, saya punya misalnya, saya punya 10.000 lot atau saya punya 400 lot deh. 4 lot. 4 lot itu kan 400 saham ya. Nah, saya punya 4 lot BRMS, maka saya dapat hak 1. Artinya tingkat dilusi kepemilikan kita itu kecil. Nah, kebalik dengan beberapa emiten yang rasionya gede, rasio right issue-nya gede, itu akan merugikan investor. Karena secara tidak langsung investor dipaksa untuk tebus right issue-nya. Karena kalau tidak dia yang rugi. Atau setidaknya investor kalau tidak mau tebus terpaksa harus jual. Nah, ini kan sebenarnya kalau right issue itu lebih arah negatif. Namun untuk BRMS dari sisi rasio RI-nya menurut saya masih oke. Ya, jadi Anda misalnya saya punya sekitar 14.000 15.000 lot gitu ya, misal ya berarti saya dapat kurang lebih 4 banding 1 ya. Berapa jadi? Ya maka saya kurang lebih punya hak untuk tebus sekitar 3.500-an ya kurang lebih. Ya, saya punya hak nih untuk beli kembali. Ya, maksudnya bukan beli kembali sih, maksudnya kita tebus. Jadi nanti kita beli saham RI-nya si BRMS di harga 70. Paham ya? Jadi kita nggak beli di pasar reguler. Nah, pasar reguler sekarang kan BRMS kan di 95, tapi kita belinya di 70. Belinya berapa banyak maksimal? Yang tadi yang sudah kita hitung, ya. Ini angka kasar ya, cuma contoh, nanti Anda di email. Ya, Anda nanti diinfokan Anda punya hak berapa. Nanti dibuat hitungannya itu ada. Ini kasaran. Jadi maksimal segini kurang lebih. Ya tergantung lot yang Anda punya tentunya. Ya, dan yang menariknya lagi, setiap 250 saham baru ya melekat 267 waran. Artinya apa nih Om? Artinya ialah nanti kan kalau Anda ikut right issue-nya BRMS, Anda akan dapat BRMS strip R ya di Porto. Teman-teman kan dulu ada yang nanya,
Om, kenapa ada Arto R, kenapa ada Same R? Itu reg issue. Oke. Nah, kalau nanti Anda BRMS, nanti ada BRMSR, tapi di saat itu juga Anda akan dapat BRMS strip W. Ya, cuma-cuma. Gratis. Karena melekat. Jadi kalau Anda tebus, ya, Anda akan dapat waran. Jadi secara tidak langsung, suka tidak suka, kalau Anda pegang BRMS sekarang, ya menurut saya tebus. Ya, dapat waran kok. Warannya naik dari 1 ke 10 aja, itu gratis. Ya, semakin banyak lot yang Anda punya, semakin cuan. Itu kan analoginya. Ya, tapi yang mau tebus atau tidak, ya silakan. Ya, oke. Ya, Anda tahu ya. Nah, pemilik satu waran memiliki kesempatan untuk membeli satu saham. Jadi, satu lot bisa tebus satu lot saham BRMS di harga 70. Ini exercise-nya. Ya, jadi kalau ini exercise untuk right issue, nanti kalau Anda mau tebus, Anda bayar lagi 70. Nanti Anda di-convert dapat BRMS-nya. Kayak gitu. Ini poin menariknya di dapat waran. Jujur, saya pribadi jarang main right issue. Artinya saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah tebus. Ya, saya cuma trading sahamnya, tapi saya tidak tebus. Nah, cuman karena si BRMS ini ada beberapa hal menarik, rasionya oke, lalu saya lihat dia dapat waran, ya why not? Saya coba spekulatif sih. Lalu poin menariknya berikutnya dalam keterangannya Henry W. Hidayat, ya selaku Director and Investor Relation BRMS, menyebut terdapat standby buyer. Nah, dalam right issue, ini sangat penting Anda ketahui bahwa right issue yang bagus ialah right issue yang ada standby buyernya. Ya, oke, jadi right issue yang baik ialah right issue yang ada standby buyer. Kenapa pembeli siaga itu penting? Karena kalau seandainya ada pembeli siaga, berarti pembeli siaga ini kan bukan kaleng-kaleng dong. Ya gak sih? Kenapa? Karena biasanya pembeli siaga ini akan beli dalam jumlah besar. Contoh, pembeli siaga pertama bersedia membeli sebanyak 6,2 miliar atau 27% dari diterbitkan. 6,2 miliar. Ya, 6,2 kali harga sekarang 95. Ya, berarti sekitar, waduh, berapa ini? Ya, 6, miliar saham, 6,2 ya dikali 95 aja itu udah berapa? Udah kurang lebih mungkin 500 miliar mungkin. Oke? Nah, lalu pembeli siaga kedua bersedia membeli sebanyak-banyaknya 73%-nya. Jadi, meskipun kita semua investor BRMS tidak mau tebus, 100% ada pembeli siaga. Tandanya bahwa mereka-mereka ini, pembeli siaga ini kan biasa institusi. Walau memang di sini tidak disebutkan. Ya, karena ada beberapa berita yang dia nyebutin nih. Contoh, pembeli siaganya dari PT ini, dari perusahaan ini. Nah, ini kan nggak disebutin. Oh, ini nih, sorry, ada ya. Ada nih, ya. Hartman International Pte Ltd. Nah, Anda kalau mau tahu ini perusahaan apa, Anda bisa bedah searching ini di internet. Nah, jadi kalau kita tahu perusahaan ini perusahaan besar yang mau tebus, berarti kan tandanya right issue ini memang right issue yang positif untuk perusahaannya. Ya, jadi ini menarik, standby buyer-nya full 100% ada. Wah, ini sih menurut saya bagus banget. Ya, standby buyer-nya ada. Jadi sangat terprepare. Ya, jadi benar-benar right issue ini benar-benar dikeluarkan dengan tujuan apa? Dana hasil korporasi digunakan untuk mendukung ekspansi sebanyak 40 juta US dollar gitu ya untuk pembangunan pabrik pengolahan biji emas ya dengan kapasitas bla 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 bla. Anda silakan baca deh. Ya, sisanya kalau ada untuk biaya modal anak perusahaan dan anak usaha. Nah, poin penting berikutnya, tujuan dari right issue untuk apa? Kalau untuk ekspansi, bagus. Tandanya ya memang meskipun stigma RI itu negatif, tapi tujuannya jelas. Ya, untuk mengembangkan usaha. Ya kurang lebih kan simpelnya seperti itu. Nah, ada juga right issue yang cuma bayar utang. Ada nggak? Ada. Ya, right issue bayar utang ini tinggalin. Tapi kalau right issue yang menyatakan bahwa untuk ekspansi, hajar. Ya, ini bagus. Ya, ini poin-poin pentingnya. Kalau tidak percaya, Anda bisa analisa ulang. Ya, kalau tidak cocok, ya tidak masalah. Nah, lalu Anda perhati ini. Besok kan tanggal 26. Ya, 26 Maret, hari Jumat. Anda kalau mau ikut dapat haknya, R-nya, Anda hold sampai tanggal 26. Atau Anda belum beli nih, Anda beli nanti di hari Jumat, hold di tanggal 26, jual di tanggal 29, Anda sudah dapat. Ya.
hold di come date itu dan jual di X date, Anda sudah dapat hak untuk HMETD. Jadi meskipun BRMS-nya Anda jual nih di X date itu nggak masalah. Ya, Anda sudah dapat hak, R-nya nanti ada. Ya, sama seperti di dividen, come date, X date ini sama. Nah, lalu recording date ini cuma pencatatan secara perusahaan, ya bisa jadi secara accounting dan lain sebagainya. Lalu periode pelaksana PMHMETD ini. Nah, buat yang belum tahu, periode pelaksananya ini di sini nanti akan muncul, ya. Di sini akan muncul BRMS strip R. Ya, di sini akan muncul nih. Kapan? 1 April. 1 April itu kapan, Om? Berarti Kamis. Kamis ya, bener ya. Sebelum libur ya, sebelum tanggal merah ya. Kamis. 1 sampai 9 April. Nah, di sini adalah ada dua, Anda bisa tebus atau Anda bisa jual di pasar tunai untuk right issue dari BRMS. Ya. Lalu cara tebusnya gimana? Anda kontak sekuritas masing-masing. Ya, jujur saya pribadi karena belum pernah tebus, saya pun harus tanya marketing saya. Dan kalau Mira Asset itu ada aplikasinya tuh. Ya, ada aplikasinya. Ya, apa namanya? Pokoknya di Mira ada deh. Ya, Anda silakan tanya kalau Anda punya Mandiri, punya Ajaib, iPod dan lain sebagainya, Anda tanya aja, Pak, Bu, saya mau tebus nih, gimana ya prosedurnya?" Nah, nanti dikasih tahu. Yang jelas Anda harus siapin dana nih. Kalau misalnya saya dapat hak 1.000 di harga 70, maka saya harus siapin kurang lebih 7 juta. Ya, saya harus siapin uang 7 juta untuk tebus BRMS. Ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, periode pelaksanaan waran 6 sampai 29 Oktober. Nah, ini agak rancu ya. Menurut saya periode pelaksanaan waran yang dimaksud di sini nanti warannya bisa Anda tebus. Waran itu kan bisa ditebus ya. Waran itu bisa Anda tebus mulai tanggal 6 sampai 29. Jadi, kalau di waran itu ada istilah start date waktu dia listing atau IPO, ada istilah subscription start. Jadi subscription start itu beda dengan start date. Ya, kalau listing date itu kan waktu di IPO, kalau subscription start date itu adalah waktu pertama, ya ibaratnya tanggal pertama bisa ditebus. Jadi sebelum tanggal ini kita nggak bisa tebus, kita cuma bisa transaksi jual beli. Nah, tapi ketika tanggal di sini sudah selesai, kita bisa tebus. Tebusnya berapa? Kita harus keluarin lagi Rp70 per saham. Nanti satu waran di-convert ke satu saham. Rasionya 1:1. Ya, biasanya waran rasio 1:1 sih. Ya, nah saya nggak tahu nih tapi ini waran ini expirednya kapan saya nggak tahu. Oke, tapi yang jelas melekat. Artinya ialah harusnya pada saat Anda dapat R, Anda dapat W-nya di tanggal ini. Harusnya seperti itu. Ya, nanti kalau ada info lebih lanjut saya kasih tahu. Karena jujur, saya pribadi jarang menemukan emiten yang right issue sekaligus kasih waran. Jujur saya belum pernah bahkan mendengar. Mungkin ada, cuman saya nggak pantau. Karena basically saya jarang tebus right issue. Saya lebih banyak trading sahamnya, ketika come date saya jual. Kayak gitu. Ya, nah lalu teknikalnya gimana Om? Oke, nah lalu untuk teknikalnya, ya jangan dari hari ini deh. Dari dia volumenya meledak nih di sini di tanggal 19. Ya, big accumulation. Siapa yang akum? MG. Waduh, kok MG akum Om? Bukannya MG akun copet? Enggak juga. Kadang kalau MG dengan modal gede seperti ini, biasanya MG institusi yang lebih smooth. Ya memang kita tahu MG ini kan mainnya kasar ya. Hajar kiri, hajar kanan gitu ya. Serong kanan, serong kiri. Tapi kalau saya lihat dari kemarin di BRMS, MG-nya santai. Ya mainnya sangat rapih. Gitu. Ya meskipun RFKI jualan, tapi MG di sini big akum. 45 miliar. Nah, tandanya apa sih? Kok dia berani beli? Bisa saja dia karena mau tebus, otomatis kalau dia hold kan dia akan tebus. Ya, kenapa dia mau tebus? Ya karena dia yakin prospek RI-nya bagus, tujuannya bagus, rasionya bagus, standby buyer ada. Ya sudah, why not? Dapat waran pula lagi. Anda bayangin nih, 45 miliar didapat waran cuan gratis nih, dari waran aja udah berapa duit. Kan gitu. Ya, dan kita cek harga rata-ratanya ada UMI, ini harga rata-ratanya 93. Ya, kita pun bahkan di VVIP rata-rata di 91, 92, 90. Lebih untung kita bahkan daripada CMG.
Nah, maka dari itu saya merasa bahwa masih prospek untuk naik karena baru cuan 1,3 tik ya, baru cuan 1,3 poin gitu. Jadi targetnya masih jelas. Nah, keberapa? Kalau kita lihat ini kan lagi ini kan BRMS kan lagi rounding ya. Ya kan ini rounding ya. Atau kalau mau kita gambarkan kayak gini. Nah, sekarang dia sebenarnya sudah kena target nih, ini pas di area resisten nih 95 sampai 96. Ya, ini kan area. Nah, tapi dengan besok kebetulan pas come date, biasanya memang beberapa saham yang Rakishu di come date itu biasanya naik. Nah, dengan kondisi teknikal yang sangat baik, ya dia bentuk flag kecil breakout gitu ya. Dengan akumulasi juga tentunya ya dengan prospek RI yang menurut saya cukup oke, ya why not ya. Kenapa nggak coba? Ya, kalau Anda penasaran sekaligus hitung-hitung belajar Rakishu ya Anda coba aja beli 4 lot minimal biar dapat hak tebus. Ya, seperti itu. Nah, targetnya kalau sudah tembus 9596 jelas next target itu ada di sekitar 100 ya. Tapi udah nggak ada support kuat, udah nggak ada resisten kuat nih. Artinya kalau sudah tembus pertama dia akan ke 98 ya, 98 sampai 102 ya. Ini targetnya ya, next targetnya tuh di atas 110 ke atas. Jadi kalau saya lihat, wah ini weekly-nya masih sangat menarik untuk kita perhatikan. Jadi masih menarik dan ini bisa jadi watchlist untuk Anda trading. Ya, itu BRMS. Oke, kita balik lagi Gia. Oke, kita bahas Gia. Gia sudah disupport, bisa spekulasi ya kalau market rebound nih tentunya menarik ya. Ira friend, Ira skip, Tin skip, udah jebol support. HMSP hati-hati ya, saya sudah bilang HMSP, Akum Jumbo pun kalau close di bawah 1500 ya out. Ya, Inco Harum juga skip. Saya selalu bilang manfaatkan SOS karena prospeknya masih kurang baik menurut saya. Ya, Inco Harum masih belum ada pijakan untuk naik. Unik agak unik lah. Ya, artinya ialah ketahan ya. Lalu kalau Anda cek nih, ini rekomendasi juga deh ya. Unik rekom kita sih ya. Jadi mungkin salah satu yang ngangkat ya saya gitu. Nah, unik dari tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya. Ini SF buyback. Nah, SF buyback di 106 dan dia belum jualan. Artinya iyalah mungkin saja ini retail udah habis cut loss, ini mau dikerek naik. Jadi model-modelnya mirip WMUU. Jadi kayak gini. Ya, dikerek naik dikit, itu mungkin. Jadi unik Anda bisa fast trade. Masih menarik. Di atas 105 itu masih oke. Oh ya Om, Jeskai sudah 120. Jeskai, coba ya. 102 ini support kuatnya nih. Di sini nih, di range 100 sampai 110. Ini range kuatnya banget. Harusnya sih akan membal. Harusnya akan reject ketika di sini. Ya Anda tunggu sini aja. Masih jauh lah 127. Ya jadi cepat lambat jadi masih akan turun terus. Ya, hati-hati. Kalau model kayak gini ya udah, makanya batasin cut loss apalagi dengan emiten-emiten yang prospeknya nggak gitu jelas. Ya, oke saya rasa cukup. Tadi ada beberapa rekomen, ada Sen, tadi ada Unik, ada apa lagi BRMS ya, dan detailnya ya Anda bisa join VVIP saja biar lebih enak. Pada intinya saya sudah kasih terkait market seperti apa ya, mindsetnya seperti apa yang harus kita lakukan. Semoga ada benefit. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya nanti upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke? See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.